Assalamualaikum anak soli dan solihah. Ketemu lagi sama Miss Ika. Hari ini kita belajar bahasa Inggris. Jika minggu kemarin kita membahas tentang recount text, hari ini kita akan membahas tentang procedure text. Sebelumnya Miss Ika tanya dulu, dari kalian ada nggak sih yang hobinya memasak? Ada nggak? Ya, kalau kalian hobi memasak, pasti kalian suka ya mencari berbagai jenis resep masakan atau minuman dan mencobanya. Tahukah kamu, jika resep masakan atau resep cara membuat minuman itu bisa dikategorikan dalam procedure text. Nah, sekarang kita pelajari yuk lebih lanjut apa itu procedure text. Procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something. In other words, dengan kata lain, bahwa procedure text itu adalah sebuah teks yang isinya menceritakan atau menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, sekarang apa saja sih contoh dari procedure text? For example, how to make a plate of fried chicken. Bagaimana sih cara membuat ayam goreng? Atau how to make a plate of fried rice. Bagaimana cara membuat satu piring nasi goreng? Or how to operate a computer. Bagaimana cara mengoperasikan komputer? Atau juga for a simple thing, sesuatu yang simple, how to make a cup of hot tea. Bagaimana cara membuat secangkir teh yang panas. Nah, contoh-contoh itu kategorikan sebagai jenis teks procedure text. Can you give me another example? Now, what is the purpose of procedure text? The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa tujuan dari procedure text adalah untuk menceritakan atau menjelaskan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Di garis bawahi ya anak-anak, diingat, dicatat bahwa social function atau tujuan dari procedure text itu selalu ada di judul. Ingat, purpose dari procedure text biasanya di mana tadi Miss Ika sebutkan? Yes, good. In the title, di judulnya. Jadi misalkan judulnya How to make fried rice. Jadi purpose-nya apa? To tell how to make fried rice. Misalnya lagi judulnya misalnya How to make a cup of hot coffee. Jadi purpose-nya how to tell how to make a hot coffee. Now, what is the generic structure of procedure text? In the procedure text, there are three parts of generic structure. The first is goal atau purpose, yang artinya tujuan. Seperti Miss Ika katakan tadi, bahwa tujuan itu letaknya di mana? Yes, good. In the title, di judulnya. And then the next, materials. Materials in bahasa Indonesia we can call it bahannya. For example,
Jika kita ingin membuat fried rice, nasi goreng, what is the materialsnya, bahan-bahannya? Yes, rice of course, onion, garlic, chili, salt, and etc. We call it materials. Nah, and then the last one is step. What is step? Step itu langkah-langkah apa aja dari pertama dilakukan hingga penyajian itu dinamakan step. Misalnya step atau first, boil the water, or cut the onion into some pieces and then wash the chili. Nah, itu adalah contoh-contoh dari step membuat nasi goreng. Nah, what is the language feature sekarang? Apa ciri kebahasaan dari procedure text? Jika recount text kemarin menggunakan simple past tense, sekarang procedure text itu menggunakan simple present tense, di mana kata kerjanya bentuk yang pertama. Ada boil misalnya, ada cut, ada wash, itu dinamakan kata kerja bentuk yang pertama. Dia tidak mendapatkan imbuhan apapun. And then berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Jadi yang namanya procedure itu bentuknya perintah. Wash the vegetables, cuci sayurannya. Boil the water, rebus airnya. Itu adalah bentuk dari imperatif. Menggunakan action verb, sudah jelas di situ di screen kalian. Make, take, boil, cook, itu adalah contoh dari action verb. Dalam procedure text juga menggunakan temporal conjunction. Ada first, pertama, then, kemudian, after that, setelah itu, last, terakhir. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang temporal conjunction. Setelah itu, dalam procedure text juga menggunakan kata penghubung yang menghubungkan kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya, sehingga akan terjadi runutan yang sangat jelas. Misalnya dengan menggunakan kata then, while, after that. Misalnya itu adalah kata penghubung. Menggunakan adverb atau kata keterangan, menyatakan rinci waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya, boil the water about 5 minutes. Cut the vegetables into some pieces. Nah, itu contoh dari kata keterangan. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan. Seperti tadi yang Miss Ika sudah bilang, first, second, the third, the last, finally. Itu contoh dari keterangan tahapan mengurutkan. Jadi sehingga dengan menggunakan conjunction tersebut diharapkan si pembaca itu akan tahu langkah-langkahnya dengan lebih jelas. Sekarang sudah tahu ya, sudah jelas ya apa itu procedure text. Nah, kita sudah belajar dua nih, recount sama procedures. Nah, tugas untuk minggu ini, open your book page 36. Yuk, semuanya dibuka dulu. Halaman 36. Sudah semuanya udah lihat? Ya, di situ ada satu jenis teks yang namanya procedure text. Nah, di situ ada titik-titik tuh yang harus kalian isi. Di mana sih yang dinamakan goal-nya? Kamu tuh cari nanti materialsnya di mana sih, dan yang terakhir stepnya yang mana. Kamu tulis ya, langsung di buku kalian saja. Setelah itu
Cari kata-kata sulitnya and find it in your own dictionary. Temukan di kamus kalian masing-masing. Setelah itu, kamu kerjakan pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 37 and submit it in the Google Classroom. Miss Ika waiting. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.